Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik penerapan CARE sebagai Sasa Basic Mentality dalam CSR PT Sasa Inti. Dan untuk perbincangan ini tentu saya sudah dengan seorang narasumber, paling tidak pimpinan dari PT Sasa Inti, yang tentunya akan menceritakan atau saya ajak bincang-bincang terkait dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi. Dan siapa dia, tentu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Bu Rida, silakan. Ya, baik. Saya dengan Rida, saya Head of Stakeholder Relation dari PT Sasa Inti. Keseharian saya berkantor di Sasa Inti, Jakarta, di Selipi. Seperti itu, Pak. Bu Rida, demikian ya Tribuners, perkenalan singkat dari Ibu Rida. Dan tentu karena saya tahu para Tribuners sudah ingin mengetahui sebanyak mungkin terkait dengan apa sih inovasi dari Sasa ya, dari PT Sasa. Apakah hanya penyedap makanan, menu, atau sudah ada produk-produk turunan ya yang merespons keberadaan saat ini ya, Bu. Jadi langsung kita mungkin bincang-bincang, Bu Rida. Bu Rida, boleh tidak Bu Rida menceritakan ya, mungkin karena ini memang perusahaan yang sudah lama, sudah banyak dikenal oleh masyarakat, tapi saya kira tidak mengapa atau tidak salah juga Bu Rida menginformasikan kembali terkait dengan sejarah gimana Sasa kemudian hadir di Indonesia dan menjadi salah satu merek atau penyedap makanan ya yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Gimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Aswin. Ya. Jadi Sasa itu kalau teman-teman atau Tribuners sekalian dengar, pasti dengarnya mungkin dari ibu atau bahkan dari nenek Iya, gitu ya, iya. atau dari abang-abang karena mangkok atau piringnya ada tulisan Sasa. Sasa, ya. Jadi Sasa sebetulnya itu singkatan, Pak. Singkatan ya. Singkatan dari sari rasa, artinya Sasa melezatkan, seperti itu. Jadi pertama kali Sasa berdiri tahun 68. Produksi pertama kita memang kita sebut dengan MSG. Dan orang taunya Sasa hanya MSG, padahal inovasinya Awalnya sudah ya, awalnya. Jadi inovasinya banyak sekali sebetulnya, tapi karena berawal dari MSG, orang taunya Sasa hanya MSG. Dan itu pabrik pertama kita adanya di Probolinggo. Pabrik MSG sangat besar di sana. Terus kemudian pabrik kedua kita ada tahun 93, itu Ya. adalah non MSG. Seperti teman-teman lihat gitu ya, di sini ada tepung bumbu, ada kemudian bumbu-bumbu instan. Yang ini ya. Iya, ada semacam bumbu nasi goreng, ada bumbu rendang, ada bumbu sayur asam, bumbu sayur sop. Ini paling gampang dipakai sama anak-anak kos sebetulnya, ya kan? Anak kos dan bapak-bapak yang hobi memasak karena gampang, seperti itu. Nah, itu tahun 93 dan pabriknya ada di Cikarang. Di Cikarang Di ya. Cikarang, itu yang untuk non MSG. Non-MSG, ya. Terus pabrik yang paling muda, yang paling dekat dengan teman-teman Tribuners di Manado adalah pabrik Sasa Santan. Sasa santan ya. Sasa Santan, adanya di Minahasa Selatan. Nah, kenapa ada di Minahasa Selatan? Karena mendekati pusat bahan bakunya. Kelapa ya. Kelapanya, kelapa Minahasa Selatan, konon itu paling baik, paling bagus kualitas santannya. Sama juga dengan pabrik kami di Probolinggo karena mendekati pusat bahan bakunya adalah tetes tebu. Begitu, Pak. Jadi selalu perusahaan-perusahaan yang dibuat ya mendekati dengan bahan bakunya ya, sehingga Iya. mendapatkan bahan baku. Dan ini tentu sangat di era saat ini tentu sangat menguntungkan ya, karena ini menarik banyak pekerja ya, Lokal. pekerja lokal ya, Iya, pekerja betul. lokal. Saya ingin tanya, kalau di keseluruhan karyawan Sasa di Indonesia itu sekitar berapa banyak? Kalau untuk keseluruhan Sasa Indonesia sekitar 3.000-an. 3.000-an ya. Iya. Itu yang organik ya, Iya. yang karyawan tetap orang Iya, ini ya. iya. Ya, Di ya. luar itu kita masih ada lagi tenaga-tenaga yang sales di lapangan dan seterusnya sih. Ya. Seperti itu. Ini apakah ke produk-produk Sasa ini masih sebatas di Indonesia atau dia sudah ada ekspansi ke luar Sudah negeri? ada ekspor kita Ekspor, ya, ya. terutama ke Afrika, kemudian negara-negara Arab.
Kita baru saja ada launching perdana ekspor untuk ke Bulgaria sekitar 2 bulan yang lalu dalam program Indonesia Spice Up the World. Jadi karena Sasa itu kan programnya seperti Tribuners ketahui ya teman-teman Tribuners ataupun Sasa Gengs gitu ya, bahwa kita sangat melegenda. Jadi kita juga produk lokal, maka kita sangat menghargai budaya, terutama budaya Indonesia, dan budaya itu tidak bisa dilupakan dari yang namanya makanan. Iya, betul. Budaya dan makanan sangat lekat dengan kuliner. Nah, pada saat itu Indonesia Spice Up the World, kita menghargai rendang kan, itu kita bisa supaya orang-orang Indonesia di luar negeri bisa menyantap rendang seperti apa gitu ya. Jadi menu khas Indonesia ya, salah satu menu khas iya, Indonesia. dan dibangun pabrik rendang yang besar di Bulgaria, maka Sasa dipercaya sebagai supplier dari desiccated coconutnya, seperti itu untuk bahan rendang. Bu Rida, luar biasa ya, ternyata ini perusahaan Sasa ini adalah ya PT Sasa Inti ini dia sudah cukup lama, dari tahun 68, kemudian terus sampai saat ini semakin besar, bahkan sudah ekspansi, sudah ke ekspor ya, melakukan ekspor sampai ke luar negeri, dan tentu sudah mengalami banyak sekali reformasi, transformasi ya di bidang manajemen, dan sudah terbukti tentu Sasa ini dia mampu beradaptasi dengan segala zaman. Nah, ini pertanyaan saya, ini sekarang di era digital, di era milenial saat ini ya, tentu setiap perusahaan dia harus melakukan inovasi-inovasi, baik produknya maupun pemasarannya mau juga konsumen atau target ya, ini ya, target dalam bisnis ini. Apa yang dilakukan oleh Sasa, manajemen Sasa untuk terus menjadi besar tentunya di segmennya? Gimana? Nah, seperti teman-teman ketahui ya, kita pasti akan tergerus zaman kalau kita tidak updated inovasi, gitu kan. Maka sejak tahun 2019 sekitar itu Sasa bertransformasi. Jadi memang visinya Sasa itu adalah menjadi perusahaan makanan terkemuka dari Indonesia. Perusahaan makanan terkemuka di Indonesia. Dari Indonesia, tapi itu bisa tekad ya, dan memang benar sudah jadi kita murni Indonesia. Nah, misinya adalah menciptakan kebahagiaan melalui makanan yang mudah disajikan, lezat dan sehat. Kalau dreamnya kita mau menjadi Google-nya FMCG. Jadi artinya kalau kita lihat, kita kenal gitu ya Sasa dari mangkok abang-abang atau dari opa-oma kita, dari nenek-nenek kita gitu. Tapi kan juga bukan artinya Sasa itu old fashion. Jadi makanya Sasa banyak menggandeng anak muda, kita melakukan transformasi, dan transformasi pertama itu terlihat pada saat kita meluncurkan yang namanya Sasa Basic Mentality. Sasa Basic Mentality itu adalah care, tapi care itu artinya bukannya care dalam arti peduli. Ya, bukan hanya peduli gitu ya, bukan hanya seperti itu, tapi care itu ada singkatannya, Pak. Apa bisa dijelaskan ke Tribuners? Care itu adalah C-nya itu courageous, artinya berani menghadapi resiko, berani kalau CEO kami bilang, kalau misalnya kita dikasih tawaran satu project, jangan bilang nanti dulu Pak, kami pikirkan, nggak boleh seperti itu. Jadi iya dulu, selebihnya nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Artinya kita harus berani gitu mengambil resiko. Terus kemudian action oriented, tidak hanya cuman wacana, tidak hanya cuman kerja action ya. Iya, jadi harus cepat lah, gercep orang bilang sekarang gitu ya. Terus kemudian R-nya itu respectful. Kita menghargai setiap individu yang ada di Sasa, setiap golongan yang ada di Sasa. Kita juga menghargai manusia dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nanti tercermin dari semua program-program kita, baik itu internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah enthusiastic. Kita suka dengan orang-orang yang semangat gitu kan. Seperti halnya anak-anak muda, darah muda itu semangat. Jadi itu care. Gitu sih, Pak. Jadi care ini filosofinya dalam sebenarnya. Ada keberanian di situ, ada kecepatan untuk langsung bergerak, action ya. Ada respect di situ ya, dan saya kira ini tentu mengalir ke setiap pekerja yang ada di Sasa ya. Diharapkan tekad ini tentu menjadi habit
Betul. menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi kultur Iya. di lingkungan Sasa ya. Betul. Bahkan ini menjadi alat ukur ketika kita mau merekrut karyawan, Oh iya. harus punya apa namanya jiwa care ini sendiri. Terus kemudian ketika sudah di dalam itu pun ada diukur lagi nanti, artinya apakah karyawan kita itu seberapa sudah menginternalisasi nilai-nilai care dalam keseharian mereka. Pun kalau keluar kita membuat program-program juga sama. Apakah program-program itu juga terkait atau berkaitan dengan value care-nya kita ini, seperti itu. Ya, ini ada di tema kita ada juga CSR PT Sasa Inti ya. Jadi basic mentality dalam CSR PT Sasa Inti. Maksudnya gimana ini? Boleh Iya, dijelaskan? karena care ini merupakan dasar atau Ya, ya. apa basic supaya karyawan kita, landasan bagaimana kita berperilaku, sudah otomatis kegiatan-kegiatan CSR itu kita juga mengarah ke sana. Nah, Sosial kemanusiaan ya. betul, sosial kemanusiaan. Kebanyakan kita taunya CSR itu hanya bagi-bagi ya Pak. Sesuai sembako atau apa Iya, namanya ya. yang sifatnya filantropi lah Ya, seperti ya. itu. Tetapi sebetulnya CSR itu adalah sebuah sikap mental. Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh stakeholder, baik itu karyawan, Membangun kepedulian ya. betul. Ya, ya. Misalnya terhadap karyawan sendiri, terus kemudian dengan lingkungan sekitar, dan bagaimana dengan konsumen gitu ya. Jadi percuma kan kita artinya berbaik-baik dengan orang di luar, tapi karyawan kita sendiri tidak terurus, misalnya Terurus, seperti iya. itu. Jadi kita membangkitkan itu, dan bukan hanya yang Jadi sifatnya karyawan yang di dalam sejahtera dulu atau Iya, nyaman dulu dalam iya, bekerja ya. iya, betul. Dan itu terbukti pada saat kemarin kita berhasil melewati masa pandemi. Kita bukan hanya artinya pencitraan berbagi keluar, tidak seperti itu, tapi kita juga memperhatikan supaya karyawan kita juga apa namanya terhindar dari virus COVID. Kalaupun sampai terkena, misalnya begitu ya, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Bagaimana supaya perusahaan ini tetap bisa berjalan seperti itu. Ini luar biasa ya sebenarnya filosofi dan tekad yang diusung oleh karyawan atau manajemen PT Sasa Inti ya. Di CSR kemarin apa-apa boleh tidak diberi contoh kira-kira apa-apa yang dilakukan sepanjang kan ini dari tahun 2020 ya, kita udah awal 2020 pandemi ini sudah ada. Kemudian bagaimana Sasa ini dia terus berusaha, pertama dia harus survive dulu kan agar supaya karyawannya tidak di PHK atau, dan ini kan yang dipentingkan dulu adalah bagaimana Sasa ini harus hidup di saat pandemi ya. Betul. Kemudian kedua tentu kalau dia punya kelebihan tentu apa-apa yang dia bisa lakukan untuk masyarakat sekitar. Nah, gimana Iya. boleh di Nah, sebetulnya ini ada hal yang menarik sih Pak yang kita Iya. bisa sharing ya. Jadi semasa pandemi ini kami hampir tidak pernah berhenti melakukan kegiatan sosial. Jadi kalau kita boleh katakan masa pandemi ini kan seperti ada fase-fasenya ya. Iya. Ada fase di mana kita benar-benar lockdown. Kita lockdown tidak full ya memang. full dan kita tidak bisa melakukan apapun juga Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi kalau pada zaman sebelum pandemi, chef kami di Jakarta di Studio Kreasi Sasa seminggu minimal 3 kali melakukan cooking class untuk masyarakat umum. Maka semasa Lihat Zoom ya. Iya. Lihat Zoom ya kan nggak bisa ini kan. Oh, kalau sebelum pandemi offline. Offline ya. Sebelum pandemi offline kita mengundang iya, iya. orang-orang di Studio Kreasi Sasa untuk datang untuk belajar masak. Itu sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Pada masa pandemi chef kita berganti, artinya berganti pekerjaan. Iya. Bukan memasak untuk mengajarkan kepada masyarakat, tetapi memasak untuk dibagikan kepada tenaga medis. Pada saat itu tenaga medis benar-benar kesulitan. Iya, karena mereka garda terdepan lah untuk Iya. melawan COVID Iya, kemarin. dan itu menyedihkannya adalah mereka mau cari makan aja susah, mau pergi keluar susah karena mereka harus pakai APD. Nah, akhirnya kita berinisiatif, kita bekerja sama dengan organisasi yang sering kita ajak berkolaborasi. Kita kolaborasi juga dengan kampus. Kita bagikan makanan-makanan itu ke tenaga nakes. Jadi satu hari itu kita bisa bagikan ke 3-5 rumah sakit. Dan itu luar biasa mengharukan. Pertama kali kita bagikan terus dapat foto-fotonya gitu ya Pak. Itu sampai kita juga keluar air mata loh gitu. Artinya benar-benar dokter-dokter ini yang
kita anggap kan dokter itu profesi yang luar biasa Iya, ya, iya, tapi iya. kita ngelihat mereka bahkan sampai makan aja susah, Iya. yang setelah sekian jam mereka baru bisa makan karena harus APD-nya tuh nggak APD, bisa ya. bolak-balik dibuka kan pada Betul, saat betul. itu. Terus mereka makan dengan duduk di tidur-tiduran di lantai sampai kayak gitu, itu benar-benar mengharukan pada saat itu. Itu membuat kita semakin semangat buat berbagi lagi ke semakin banyak orang, sampai ke penggali kubur, sampai orang-orang di penjaga eh kamar jenazah seperti itu. Nah, bergeser lagi masa pandemi, masyarakat mulai kesulitan ekonomi. Ya. Jadi kita juga melakukan bagi-bagi. Waktu itu kita sempat bagi-bagi disinfektan, bagi hand sanitizer, tapi akhirnya kita pikir karena industri kami adalah industri makanan dan minuman, jadi kita fokus hanya membagikan makanan saja. Seperti itu. Jadi kita melakukan bazar murah, membagikan sembako untuk orang-orang di sekitaran pabrik, seperti itu. Membagikan tempat drum untuk cuci tangan di lingkungan sekitar pabrik, seperti itu ya. Nah, bergeser lagi sesudah itu kita melakukan edukasi. Bukan hanya kepada orang-orang sekitar pabrik, tetapi juga misalnya pedagang-pedagang kaki lima, kemudian juga pedagang-pedagang di pasar yang tidak bekerja kalau mau makan. Ya. Jadi kita lakukan edukasi gimana supaya tetap aman. Kita bagikan face shield, bagikan masker, kemudian menggandeng teman-teman dari kampus kedokteran dari beberapa universitas gitu ya, supaya mereka tetap bisa hati-hati ketika berjualan di masa pandemi dan seterusnya. Terus ada hal yang menarik. Jadi edukasi sebetulnya. ya, selain memberikan makanan, sama juga mengedukasi ya. Iya, mengedukasi. Dan ada hal yang menarik sebetulnya, kalau sebagian besar dari kami tidak bisa bekerja karena harus lockdown, tapi kan tentunya teman-teman sales tetap bekerja. Jadi kita semua masing-masing membantu. Jadi kalau di kami itu ada satu kas, kalau ada satu program, maka akan di-share di WA group seluruh karyawan, dan setiap karyawan biasanya akan men-share itu di sosmednya masing-masing untuk program jualan. Misalnya paket bundling yang tadinya orang harus beli bumbu, ini harus datang keluar. Kalau misalnya di Jakarta contohnya ya, mereka bisa paket bundlingnya dijual, berarti teman-teman dari sales akan datang mengunjungi dan menjual itu door to door. Tapi itu kita semua karyawan men-share bersama-sama. Seperti itu. Jadi solidaritas kita itu luar biasa. Dipupuk ya, dijaga terus ya. Iya, iya. Sehingga ada kebersamaan ya. Betul. Merasa kebersamaan, rasa kepedulian terhadap senasib lah, merasa bahwa ini memang harus dilawan dengan kebersamaan, dengan kepedulian bersama ya. Betul. Terus untuk karyawan sendiri, kita wajib jadi kantor itu memberikan kayak misalnya minuman tambahan seperti wedang jahe, kemudian vitamin, kemudian kita bagikan masker juga secara rutin ke karyawan. Terus kemudian ada swab tes rutin seperti itu, dan itu membantu sekali. Kalau sampai ada karyawan yang terdampak ya, dibagikan bukan hanya vitamin tapi juga makanan tambahan dan seterusnya. Dan ketika bergeser, kita sudah mulai level PPKM-nya ada level-levelnya seperti itu. Kita mulai menggeliat lagi sesuai dengan anjuran pemerintah, kita mulai fokus kepada UMKM sebagai penggiat ekonomi pertama. Mendorong UMKM ya. Iya, mendorong UMKM. Kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan online, menggandeng kampus juga, misalnya tentang keamanan pangan, bagaimana supaya makanan itu bisa awet dijual bukan hanya di kotanya sendiri. Terus kemudian bagaimana supaya bisa lolos BPOM seperti itu. Bagaimana supaya bisa certified halal. Nah, itu semua kita lakukan secara online. Dan kalau misalnya kita melakukan beberapa kali sesi mereka setia, ketika level PPKM-nya sudah turun, nanti chef kita akan hadir untuk memberikan reward berupa cooking class offline. Seperti itu sih. Ya, jadi kan beda-beda kan, kemarin ada saatnya level PPKM-nya kan berbeda kan, ada level 1, level 2, 3, 4 ya. Jadi memang untuk memperlakukan ya, apabila dari SASA menurunkan untuk bantuan atau pelatihan-pelatihan tentu berbeda di setiap level PPKM tiap daerah. Biasanya kita memang bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat gitu. Jadi
apa namanya yang disebut dengan action oriented, ya kami tidak bukan cuma berbicara, tapi juga kita melakukan itu benar-benar selama masa pandemi. Terus kemudian kami juga berani, artinya itu kan sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya kita lakukan itu kan di tengah pandemi, orang aja nggak berani kemana-mana gitu. Tapi justru artinya kita melakukan juga bukan dengan ceroboh. Kita penuh perhitungan, kita banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang sudah ahlinya, seperti tenaga-tenaga medis, kemudian teman-teman dari fakultas kedokteran, seperti itu. Yang memang sudah familiar dengan itu ya. Iya, jadi tidak kita lakukan sendiri. Jadi kebersamaan dalam arti kolaborasi itu juga diutamakan. Karena selain memudahkan kami, tentunya juga gaung dari kegiatannya juga akan menjadi semakin besar, seperti itu. Ya, Bu Rida, waktu pandemi kemarin, apakah seluruh karyawan SASA ini masih bekerja, atau ada yang dirumahkan, atau ada cara gimana sehingga tetap bekerja tapi sangat protek sekali? Ya, kami tetap bekerja, tetapi bergiliran. Jadi ada WFH ya. Pokoknya SASA itu sangat-sangat taat kepada anjuran pemerintah. Misalnya disuruh WFH ya kita WFH. WFH-nya berapa persen kita ikuti benar-benar. Bahkan sampai misalnya ya kalau kita dibilang 50% gitu ya. Ya 50% artinya itu benar-benar renggang, tidak berdekatan, atau ada satu lantai misalnya gitu ya. Kalau di kantor yang kita sampai tambahkan satu lantai supaya orang jaraknya berjauhan, seperti itu. Jadi tetap terjaga sih Pak. Walaupun kita tetap masuk, tapi sangat hati-hati dengan memperhatikan prokes. Masuk pun kita ada ukur suhu, mesti pakai hand sanitizer, ada swab rutin dan seterusnya. Dan dengan kita tetap berbagi, ketika orang-orang mungkin ada pengurangan pegawai, justru kita percaya dengan satu filosofi terima kasih. Ketika kita memberi kasih, kita pun akan kembali menerima. Dengan kita banyak berbagi, bukan kita semakin berkurang, tapi kita semakin bertambah. Nah, tepat bulan ini justru karyawan kami malah bertambah. Gitu, terutama di Minsel ya. Di Minsel ya, karena baru. Iya, karena baru. Jadi luar biasa, kami tidak pernah ada pengurangan karyawan selama pandemi ini. Ya, ini mungkin informasi yang luar biasa juga ya ke ini. Ini saya ingin bertanya bahwa menarik ya, bahwa SASA ini memang luar biasa. Karena apa? Di saat pandemi bukan ada pengurangan karyawan, tapi tadi dikatakan Ibu Rida bahwa ada penambahan ya, ada penambahan malah karyawan. Jadi artinya perusahaan ini sangat sehat, perusahaan ini terus berkembang dan inovasi ya. Saya ingin bertanya, ke depan apa yang akan dilakukan oleh SASA? Rencana-rencana besar, karena kan gini, SASA ini perusahaan yang sudah lama, sudah kemudian besar, dan tapi tentu melihat bahwa fenomena pasca pandemi ini kan berubah. Orang terbiasa, ada kurang lebih 2 tahun terbiasa dengan dengan digital, terbiasa dengan online ya, sehingga dan mungkin ke depan walaupun kita situasi sudah masuk ke endemi, artinya sudah mulai seperti normal seperti sedia kala, tapi habit di online, habit dengan gadget itu mungkin kita tidak bisa hindari lagi. Kebiasaan orang itu, sehingga mau tidak mau perusahaan-perusahaan untuk minimal marketingnya, cara dia untuk memasarkan pasti sudah harus membidik online. Gimana? Setuju sekali sih Pak. Jadi kalau di SASA itu, kalau boleh diperhatikan, teman-teman digitalnya itu luar biasa. Teman-teman digital dari tim brand itu luar biasa. Mereka banyak melakukan justru ketika orang-orang WFH ya, mereka juga WFH, tapi dengan satu terobosan yang luar biasa. Program-program yang mereka buat juga menarik gitu ya. Mereka menggandeng misalnya artis-artis baik dalam maupun luar negeri, sangat mengikuti perkembangan di sosmed apa sih yang lagi hits gitu kan. Makanya kalau boleh diperhatikan cara-cara mereka melakukan campaign itu tidak biasa, seperti kalau Bapak lihat di sosmed belakangan ini ada dengan Reval Hadi misalnya begitu. Sampai anak-anak muda yang cewek-cewek potek-potek hatinya, dipikir ngapain ke Turki, dengan siapa, ternyata dengan SASA. Nah itu kejutan-kejutan seperti itu yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan sendiri ya, kalau dari teman-teman anak-anak muda itu kan dulu kita zamannya mungkin Facebook ya Pak. Terus dari Facebook kita beralih ke Instagram, dan Twitter, dan semua punya segmentasi yang berbeda.
Nah sekarang ada YouTube dan ada lagi yang lebih hits TikTok. TikTok ya, ya, ya. Orang lebih suka lihat TikTok karena TikTok, iya. dalam hitungan sebentar gitu kita bisa dapat informasi banyak sekali gitu kan. Kita sangat mengikuti itu semua. Jadi kita punya Medsos ya, ya, perkembangan medsos ya. iya, Ya. kita mengikuti platform-platform itu. Kita juga bikin program-program yang luar biasa di sana seperti itu. Ya. Ini menarik ya, perbincangan bahwa Sasa ini dari tahun 68 kemudian sudah melakukan banyak inovasi-inovasi ya, dan boleh dikata tentu dari tiap mudah tentu bagi suatu perusahaan untuk dia berkelanjutan ya, untuk terus menjadi besar ya, tentu dia harus melihat dengan perkembangan zaman, dan terbukti Sasa semakin besar bahkan di saat pandemi tadi kita bicarakan bahwa ada penerimaan karyawan, bahkan di Minahasa Selatan ini ya, di daerah Sulawesi Utara ada perusahaan yang baru. Tadi di offline ya kita bincang-bincang bahwa ternyata di tahun 2020, di saat sebenarnya orang lagi lockdown, ada sesuatu yang baru yang dibuat. Kita itu luar biasa, iya, kan? Kita deg-degan mempersiapkan pabrik baru. Iya, beresiko sebenarnya kan, artinya lihat sepintas ya beresiko, tapi itulah pasti sudah diperhitungkan dan di 2022 ini sudah terus menerima karyawan. Tadi kurang lebih kalau tidak salah 1.000 lebih ya. Ya, total 1.300-an sih. 1.300-an karyawan yang ada. Artinya bukan perusahaan yang kecil juga ya. Perusahaan yang lumayan besar yang salah satu produknya mungkin ini ya, yang santan ya, santan kelapa. Ya, dan itu memang yang khusus di Minahasa Selatan. Khusus di Minahasa Selatan ya. Dan tentu mungkin bukan hanya produk yang seperti ini, mungkin ada berbagai produk ya, kemasannya ya, ada ukurannya juga berbeda. Ukuran berbeda-bedanya. Dan saya ingin tanya terus ya, karena ini di Sulawesi Utara, targetnya gimana dengan perusahaan yang ada di Sulawesi Utara ini? Apa yang lagi khusus dilakukan? Karena dia kan baru, kemudian tentu ada yang... Iya, sudah seperti halnya tadi saya katakan bahwa kita sangat mencintai budaya. Jadi artinya kalau kita bisa mengembangkan kearifan lokal, kemudian pastinya juga kearifan lokal itu bukan hanya tentang produk, tapi juga kita menggunakan tenaga kerja lokal, itu pasti akan ikut membantu memberdayakan orang-orang sekitar. Yang tadinya misalnya Pak ya itu karyawan yang nggak terlalu banyak, jadi mulai banyak, maka mulai tumbuhlah kos-kosan. Kemudian juga mulai tumbuh UMKM. UMKM bukan hanya makanan minuman, tetapi juga tenaga-tenaga pengupas kelapa. UMKM pengupas kelapa, kita mengambil dari mereka juga. Artinya kan secara ekonomi mereka juga bertumbuh, gitu. Jadi bukan masyarakat sekitar ini masyarakat sekitar bertumbuh ya. Dan itu kan sebenarnya cukup jauh dari kota Manado ya, sekitar 2 jam seperti itu. Itu di Amurangnya ya? Di Amurang, di Desa Rade. Jadi di desanya atau di perkebunannya ya? Di pinggir jalan sih. Jalan Trans ya, Trans Sulawesi. Iya, jadi kan artinya karena itu juga berdekatan dengan lokasi masyarakat, jadi kita juga ada sinergi dengan masyarakat sekitar, harus seperti apa begitu. Jadi itu satu kesenangan tersendiri lah bagi kami, satu kebanggaan tersendiri bagi kami seperti itu. Dan kalau kedepannya pasti kita kepengen pasti itu lebih besar lagi. Ya. Ini produk ini sudah ke mana-mana di berbagai daerah di Indonesia sudah ya? Sudah ada. Sudah ada ya. Iya. Mungkin kalau untuk orang lokal Minahasa malah nggak terlalu tahu ya gitu. Tapi ini kalau untuk teman-teman, apalagi bapak-bapak yang suka masak, anak-anak kos yang suka masak, ini suka sekali. Gampang. Gampang. Dan yang sudah dicoba-coba, kemarin sebenarnya kita sempat ada kerjasama juga dengan kopi ya. Jadi bisa dibikin kopi santan. Bisa dengan coklat santan. Bisa juga dibikin smoothie seperti itu, buah dengan santan. Begitu. Ya, jadi ini membuktikan bahwa Sasa juga dia walaupun sudah perusahaan besar, dia selalu melakukan kerjasama. Dia tidak sendiri ya, selalu luas dalam bekerja sama dengan orang lain, pihak-pihak lain lah. Pihak-pihak lain ya, mitra-mitra yang lainnya. Termasuk kemarin kan demo di Tribun dengan Tribun. Demo masak. Demo masak. Kemarin kita menggandeng UMKM sebetulnya. Menggandeng UMKM, menggandeng teman-teman media, tapi yang paling utama UMKM ya. UMKM. Iya. Dan
kayaknya ini baru yang pertama sih kalau kita dengan UMKM di Minahasa. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi acaranya. Kalau kemarin kan hanya cooking class, mudah-mudahan besok-besok acara-acara online yang bisa bertemu juga dengan UMKM dari daerah lain di Indonesia juga bisa mengikut sertakan teman-teman UMKM dari Minahasa. Seperti itu. Iya, iya. Ini kalau Ibu Rida lihat, ini kan sudah saya lihat ini sudah dengan UMKM ya. Gimana kalau khusus di Sulawesi, apakah ada potensi untuk melakukan pengembangan kerjasama atau gimana? Sangat banyak. Sangat banyak. Peluangnya sangat banyak. Karena UMKM sendiri pun kalau saya lihat masih apa ya? Masih belum banyak yang membina ya kalau saya pikir begitu. Kan artinya kan kalau UMKM ini disiapkan dengan sungguh-sungguh, persiapannya banyak sekali. Iya. Kan kita berpikirnya bukan cuma bisa dikonsumsi oleh orang Minahasa. Iya. Mudah-mudahan produk UMKM Minahasa bisa sampai ke kota lain, pulau lain, bahkan ke negara lain. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa mengkurasi UMKM untuk bisa produk-produknya sampai keluar juga, seperti itu. Jadi ini kan UMKM ini kan biasanya dia misalnya kuliner membuat, apalagi di Sulawesi Utara kan banyak yang suka di Indonesia lah gorengan. Ya. Tapi memang mungkin kelemahannya di UMKM itu dia keterusan untuk misalnya untuk membuat kemasan betul. Kemasan. Kemudian UMKM juga biasanya dia kelemahannya dia pintar membuat sesuatu, tapi dia tidak mempunyai keahlian untuk memasarkan tidak punya keahlian untuk memasarkannya. Mungkin hal-hal ini yang bisa dipadukan ke depan dengan keberadaan Sasa. Toh saling membutuhkan, misalnya kalau dia dengan adanya penyebat menu dia pasti saling membutuhkan. Ini gimana ke depan? Tentu dikatakan ya tentu ini bukan hanya di Sulawesi Utara, pasti sudah menyebar ke ini. Ke depan ada rencana tidak untuk melakukan ekspor yang di Minsel ini? Untuk apa produk yang di Minsel? Produk yang di Minsel ada pasti ada. Kalau untuk produk santan pasti ya itu pasti sudah direncanakan. Kalau dengan teman UMKM juga sudah pasti. Ya. Ini mungkin yang penting. Ini dikatakan tadi bahwa sengaja dibuat produk yang bahan dasarnya kelapa di Sulawesi Utara. Karena apa? Karena di Sulawesi Utara ini terkenal dengan salah satu komoditi andalannya adalah kelapa. Tapi gimana? Apakah cukup dengan kebutuhan sudah ada pabriknya di sini? Gimana? Cukup atau kurang atau gimana untuk bahan dasarnya ini? Masih mencari sih Pak, masih mencari. Artinya masih dimungkinkan untuk peluang bagi petani-petani kelapa atau teman-teman petani kelapa untuk bekerja sama. Dia per hari atau per minggu dia butuh berapa banyak kelapa? Per hari itu sekitar 200 butir ya. 200. Per hari. Itu bisa tercukupkan untuk saat ini atau? Untuk saat ini masih belum sih sebetulnya. Masih banyak kebutuhan sih Pak sebenarnya. Iya. Justru itu kan saya sengaja menanyakan ini sehingga para Tribunars yang mungkin bagian dari masyarakat Sulawesi Utara, berarti dengan adanya pabrik Sasa khusus yang bahan bakunya kelapa ini berarti harus rajin-rajin peremajaan kelapa karena memang dibutuhkan ya. Iya, jadi program berikutnya ya bagaimana supaya teman-teman juga sadar bahwa kelapa itu kan bisa habis. Iya. Artinya bukan cuma kita mengambil, tapi bagaimana juga kita menanam ulang. Gitu. Peremajaan ya, Bu. Iya, betul. Jadi bukan hanya mengambil artinya kan. Karena di Sulawesi Utara saya tahu banyak sekali kelapa-kelapa yang memang sudah tua, sudah tinggi-tinggi, kemudian belum ada ini. Karena kemarin kan kopranya memang sempat fluktuatif sempat turun ya. Tapi perlu diingat ya Tribunals bahwa saat ini dengan adanya pabrik Sasa yang bahan bakunya santan kelapa tentu membutuhkan kelapa, sehingga kelapa saat ini bukan hanya untuk dibuat kopra, tapi ada bahan-bahan alternatif, bahan alternatif termasuk yang diproduksi oleh Sasa ini ya. Dan sebetulnya kelapa kan bukan cuma tentang santan ya. Iya. Ada airnya. Batok kelapanya ya. Iya, ada air, ada batok kelapa, kemudian
banyak lagi sih Pak yang lainnya yang bisa dipakai. Ya. Ini saya kira menarik ya terkait dengan perbincangan ini, banyak hal sudah kita perbincangkan terkait dengan Sasa ini ya, keberadaan Sasa. Tadi sudah saya informasikan Sasa ini sejarahnya dari tahun 68, kemudian pengembangannya dari Probolinggo kalau tidak salah. Dari Probolinggo. Dari Probolinggo, kemudian ada pabrik yang kedua ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga ya tentu masyarakat Sulawesi Utara harus mendukung dong ini, karena di Indonesia Timur, satu-satunya di Indonesia Timur berarti ya, Ya. di Manado sini, di daerah Amurang ya, di daerah Amurang. Dan Tribuners tentu banyak hal lagi yang akan menjadi bincang-bincang kita, tapi perbincangan ini memang dibatasi oleh waktu. Karena itu tentu saya akan akan bincang-bincang ini, tapi sebelumnya itu saya berikan kesempatan ada semacam closing statement yang bisa berupa informasi atau harapan atau hal apa saja yang akan diinformasikan. Silakan. Jadi Sasa sangat bersyukur bisa diundang untuk bertemu dengan teman-teman, dengan Tribuners ya. Artinya Sasa sebagai produk lokal dari Indonesia yang mau mendunia, dengan senang hati kita mari kita maju bersama, terutama dengan teman-teman dari Minahasa ini. Semoga kita semakin bisa maju gitu ya. Jadi kita bangga terutama dengan produk lokal kita sendiri. Jangan sedikit-sedikit kita bangganya justru dengan yang di luar sana. Padahal kita sendiri sangat hebat, sangat luar biasa, baik itu kekayaan alam kita, orang-orang kita. Jadi luar biasa. Jadi happiness is Sasa. Begitu juga kita pengen membagikan kebahagiaan ini juga kepada teman-teman di Minahasa dengan Sasa melezatkan. Jadi setiap menu bisa ya, di menu-menu apa saja ya, kalau boleh pertanyaan terakhir ya, menu-menu apa saja yang bisa dicampur dengan Sasa ini biasanya? Sangat banyak. Bahkan chef kita itu bisa punya menu-menu yang variasi yang luar biasa, seperti misalnya tepung bakwan. Kita berpikir cuma buat bikin bakwan, ternyata tepung bakwan bisa buat bikin otak-otak. Apalagi di sini banyak ikan ya. Bisa tepung bakwan bisa dipakai buat bikin bakso goreng gitu. Terus apalagi misalnya kita berpikir misalnya bumbu-bumbu nasi goreng cuma untuk bikin nasi goreng, padahal bisa untuk bikin taburan. Contoh, kita bikin keripik pisang ditabur pakai bumbu nasi goreng sambal mata. Apalagi di sini suka makan pisang goreng pakai sambal kan? Sambal. Nah, bisa ditabur. Pasti di sini di Manado kan semuanya hampir semua pakai sambal. Iya, jadi bisa jadi taburan. Jadi hal-hal yang out of the box gitu ya, bisa menjadi satu kreasi dengan bumbu-bumbu Sasa ini. Jadi artinya memang Sasa ini ya dengan segala macam makanan ya, sebagian besar bisa dipadukan ya untuk menghasilkan menu yang tentu yang lezat, yang enak untuk dimakan. Dan mudah ya. Semua orang bisa menjadi chef di rumahnya sendiri. Betul dengan adanya Sasa. Dan Tribuners, demikianlah tentu bincang-bincang kita di acara Tribun Bakudapa dengan topik penerapan CARE sebagai Sasa Basic Mentality dalam CSR PT Sasa Inti. Dan tentunya saya selalu minta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rida Atmiyanti yang merupakan Head Stakeholder Relations Sasa Inti yang sudah menerima undangan kami untuk hadir dan berbincang-bincang di acara Tribun Bakudapa ini. Sekali lagi terima kasih. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.